Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk pembacaan Alkitab. Kita siapkan dari Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau masih menyertai kami. Saat ini kami telah sedia ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan dengarkan dapat menjadi terang dalam perjalanan kami di tengah-tengah jemaat Pokli dan di seluruh dunia dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Untuk kita dalam ruangan Gereja Pauk Larangan Indah ini dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari rumah masing-masing atau dari tempat kerja atau dari mana saja, saya menyapa kita semua. Shalom. Saya pertama-tama mengucapkan selamat Hari Guru kepada Ibu Bapak yang berprofesi sebagai guru, baik sebagai pegawai negeri ataupun melalui instansi-instansi perguruan swasta, juga termasuk yang sudah pensiun. Jadi sekali lagi, selamat Hari Guru. Ada Bu Sheni ya, ada siapa lagi yang guru? Boleh tunjuk tangan siapa yang guru di sini ya? Wah, rupanya Bu Sheni saja ya. Oh, Pak Budi. Pak Budi juga adalah guru. Jadi kalau kita lihat di medsos, itu ada kata-kata yang saya kira bagus sekali ya. Orang hebat melakukan banyak karya-karya bermutu, tetapi guru melahirkan banyak orang-orang hebat. Itu saya akui itu. Kita harus meyakini bahwa kita boleh ada seperti sekarang. Saya secara pribadi boleh ada sebagaimana ada sampai sekarang ini karena guru-guru yang hebat tadi atau guru-guru yang hebat itu. Makanya kalau pulang kampung, kepada setiap guru-guru saya dulu yang sudah pensiun, sudah tua, tetap saya panggil ibu guru.
Ibu mertua Iin, waktu kemarin menikah, saya dan Ibu Arta menjadi orang tua dari Iin. Jadi besan saya tetap saya panggil ibu guru, karena dia dulu guru saya waktu SMP. Jadi saya tetap panggil, dibilang kau ini tidak berubah, tetap kau panggil saya ibu guru. Ya karena ibu adalah guru saya. Jadi hormati guru-guru. Ya, dulu di televisi ada seorang murid yang sudah berhasil menjadi pengusaha, dia kemudian booking tiket untuk guru-guru di kampungnya. Dia ajak jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia. Oh itu menurut saya luar biasa ya. Dia sangat menghargai gurunya. Jadi selamat Hari Guru. Kita pasti ingat moto sebenarnya pikiran filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantara atau Dewantoro. Yang pertama apa motonya? Ada 3. Yang pertama, ing ngarso sung tolodo. Yang kedua, ing madyo mangun karso. Baru yang terkenal. Yang terkenal tuthuri handayani. Ing ngarso sung tolodo, di depan kita menjadi teladan, tulodo, teladan. Ing ngarso sung tolodo. Ing madyo mangun karso, di tengah-tengah kita membangkitkan semangat, gairah, spirit. Lalu di belakang tuthuri handayani kita memberikan dorongan. Jadi itu falsafah yang sangat dalam Pak Budi dari tanah Jawa dan khususnya dari pemikiran Bapak atau guru yang sangat terkenal Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadi mari kita melanjutkan seluruh kehidupan kita dalam bingkai Bapak Ki Hajar Dewantoro dalam pengajaran, pendidikan para guru-guru. Pasti banyak yang baik dari guru-guru kita. Walaupun banyak juga yang nakal di antara kita, gurunya dia hantam ya. Ada di medsos sekarang dihantam. Jangankan sekarang, dulu juga teman saya tidak naik kelas, dia lempar pakai potongan besi. Untung nggak kena. Waduh, gurunya pulang dari sekolah, dia kejar diam-diam, dia lempar pakai potongan besi. Untung nggak kena, kalau kena bisa nancap di kepalanya. Saya bilang ini anak memang tidak punya pikiran, tidak punya otak. Tapi ya karena dia malu sebab tidak naik kelas begitu ya. Tapi puji Tuhan, walaupun dia tidak naik kelas pada waktu itu, sekarang dia udah berhasil. Kalau kita cerita itu dia malu sekali, dia malu sekali. Nah sekarang kita memasuki minggu Advent yang pertama. Selamat menjalani masa-masa Advent. 4 minggu ke depan kita akan menjalani masa-masa Advent sebagai minggu-minggu pranatal, mempersiapkan diri kita untuk kemudian menghayati arti kedatangan Kristus. Sudah ada pohon Natal, biasanya dulu pohon Natalnya belum dihias, masih polos. Tapi dalam rangka live streaming supaya tampilannya bagus, dihiaslah. Wah, tinggal nanti dinyalain Pak ya, Ibu ya, tinggal nanti dinyalain. Tema hari ini adalah berjaga-jagalah. Diangkat dari pembacaan tadi Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Berjaga-jagalah. Jadi ingat lagu kesayangannya Pak Marpaung. Zaman sekarang, boleh kita nyanyikan ya? Bu Sieni dan Bu Dewi boleh diangkat ya. Zaman sekarang berjagalah. Ada apa-apa? Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana. Kedengaran sini sana. Banyak kabar. Banyak kabar mengembangkan, berindulah pada sabda Allah, pada sabda Allah. Sekali lagi ya, sekali lagi. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora, kedengaran sisa, kedengaran sisa, banyak kabar, mengembangkan, berindulah pada sabda
berlindunglah pada sabda Allah. Itu kalau dulu kita berkunjung ke rumah Pak Marpaung, terus ada Ingot, mereka duet, wah itu lagu asik sekali ya. Itu dinyanyikan luar biasa. Waktu kemarin saya pulang ke Poso, lalu kemudian kembali lewat Palu. Di Palu ada keluarga yang menyambut kami, mengundang makan, dan dia menceritakan kembali peristiwa tsunami di Palu. Ada likuifaksi, ada kemudian gempa bumi yang bukan cuma goyangnya kiri kanan, goyangnya naik turun. Di likuifaksi beberapa korban likuifaksi saya jumpa. Mereka cerita, saya waktu diputar oleh lumpur likuifaksi, kelempar kiri kanan, bahkan ke atas, saya untung jatuh di pinggiran, saya keputar-putar, saya lari di daerah yang agak padat, yang lain jatuh ke bawah, ketelan. Itu kalau menurut data ada 20 ribuan orang yang tenggelam, karena memang banyak rumah di situ. Dia bilang, saya waktu sudah sampai di tempat yang lebih aman, baju saya copot, tidak pakai baju lagi. Begitu kuatnya dia digulung oleh lumpur likuifaksi, semua pakaiannya copot. Bayangkan itu. Jadi dia bersyukur dia selamat. Lalu orang-orang lain bercerita, keluarganya terpisah satu sama lain, anak-anaknya nanti ketemu 4 atau 5 hari kemudian. Ya, yang selamat. Ada juga yang ketemu cucunya, selamat. Ada lagi yang tidak ketemu lagi. Anak tidak ketemu ibunya atau orang tua tidak ketemu anaknya sampai hari ini. Mereka bilang itu kayak kiamat Pak Pendeta. Kayak kiamat. Lampu mati kalau malam, semua bergoyang. Kita pikir sudah akan kiamat. Jadi begitulah kalau mau kiamat ya. Tadi dikatakan nanti akan ada gelora, itu baru tanda-tanda ya. Nanti akan ada gelora, bahkan akan terjadi banyak hal. Kalau itu terjadi maka dibilang tadi berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Saya mau tanya, kalau hari ini terjadi kiamat, kita siap apa tidak? Ya, Pak Tos, kita siap apa tidak? Ya, Pak Adrian, Ibu Jane atau siapa ya? Oh ada Inang Sinambela juga saya lihat dari jauh. Siap atau tidak? Kalau hari ini kiamat, siap atau tidak? Kita tidak siap. Ngomong doang. Iya, tidak siap kita. Tidak siap. Sedangkan saya pasti masuk neraka kalau terjadi kiamat. Karena apa? Omongan saya belum semuanya saya buktikan. Pendeta itu kan tanggung jawabnya besar, hukumannya berkali-kali lipat. Kan firman Tuhan sudah mengatakan, bagi mereka yang melayani, itu mereka akan diukurkan dengan apa yang mereka katakan. Belum tentu siap. Bilang Tuhan, jangan dulu hari ini kiamat ya. Bilang sama Tuhan, jangan dulu hari kiamat. Ini belum belum ada 50%, mungkin juga 70% belum siap ya. Mungkin belum. Yang lain barangkali udah siap ya, apalagi yang sudah sakit-sakit itu tiap hari berdoa. Yang sehat-sehat ini saya lihat nggak ada doanya. Nggak ada doanya, baca firman saja kagak. Jadi sekali lagi saya tanya, kalau hari ini terjadi semua yang dinarasikan tadi, bahkan kiamat akan terjadi, siap kita atau tidak? Siap kita atau tidak? Apalagi yang belum menikah, Erik ya. Ini, Erik apa David? Oh sana Erik ya. Erik pasti bilang, aduh jangan dulu Om Pin. Ya kan, target saya belum terlaksana. Siapa lagi yang bujang di sini ya? Oh ada majelis tadi ya, Beng ya. Ya ada siapa lagi anak muda saya lihat ya. Tuhan jangan dulu kiamat hari ini, kalau bisa setelah saya menikah baru kiamat. Ya sama doang. Habis menikah terus kiamat ya nggak rasa apa-apa, udah kiamat. Ya intinya adalah mari kita persiapkan diri. Karena begini, kalau kita betul-betul siap, maka saya menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, iman itu harus dibuktikan dalam perbuatan. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak ada keselamatan tanpa melakukan seluruh nilai iman kita. Tolong itu diingat. Itu yang pertama. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kayak kami ini harus terus melakukan pelayanan, mau susah, mau sakit, jangan cuma flu langsung minta diganti. Majelis kita Pak Budi sudah ada yang minta diganti-ganti? Hanya karena flu atau hanya karena hujan? Ya,
Kalau dia diminta diganti-ganti, sekalian aja diganti dia. Ya kan? Karena itu nggak becus nanti, pelayanan nggak bisa maju. Tadi malam di komisi Bapak saya bilang, saya pakai prinsip pelayanan, apalagi buka jemaat, bangun jemaat, pakai prinsip Pantekosta. Kalau pakai prinsip Protestan lama. Pak, jangan dulu Pak, kita rapat dulu, rapat dulu. Banyakkan rapatnya, jemaat sudah lari. Ya kan? Kami buka, saya bilang sama teman-teman majelis dan mereka bagus sekarang ikut pola itu. Pakai cara Pantekosta kalau mau buka jemaat. Ya, tadi malam saya cerita di samping Pak Sianturi dulu, di tempat mereka tinggal, di situ ada pendeta Senduk, pendeta Pantekosta. Mungkin saudaranya Pak Jeffrey Senduk kali ya. Nah, dia waktu saya datang ke rumah Pak Sianturi, ada. Pak Sianturi bilang, itu pendeta Pak. Dia sering ngajak saya ngobrol. Wah, lama-lama diambil jemaatku ini. Makanya dulu saya sering ke Pak Sianturi. Bagaimana? Nah, saya kenalan sama dia. Lalu dia bilang, wah, dia melakukan pelayanan, banyak hal yang dia lakukan. Bahkan dulu dia ada jualan apa untuk menafkahi dirinya. Setelah beberapa tahun jadi jemaat. Jadi jemaat. Pokli udah 37 tahun cuma ini terus. Enggak buka-buka pelayanan. Ya kan? Enggak buka-buka pelayanan. Udahlah enggak usah buka pelayanan. Bukannya berkembang, malah stagnan. Jangan pakai cara Pantekosta. Bukan mau menyepelekan prinsip kita, bagus sih Protestan. Cuma kadangkala kalau soal pelayanan, melempem kita Bu. Ya kan? Melempem kita. Tidak semangat. Kenapa saya bilang begini? Karena bapak tua saya, saudara laki-laki dari ibu saya, 4-4 itu pendeta Pantekosta. Anak-anaknya semua pendeta Pantekosta, itu mereka jago kalau buka jemaat, jago sekali. Makanya saya pakai prinsip itu. Oke, sampai di situ. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Unsur yang kedua, kalau ingin kita mengalami suatu kehidupan penuh kasih karunia Tuhan, harus kuat-kuat berdoa, harus berdoa. Apalagi masa pandemi ini banyak sekali kesulitan. Banyak orang stres, harus kuat-kuat berdoa. Panggil anak-anak, mari kita berdoa. Kita berdoa, tidak ada benteng perlindungan menghadapi COVID-19 yang masih saja ada. Mungkin juga nanti akan ada varian baru. Hanya doa benteng pertahanan kita. Keluarga-keluarga yang tidak berdoa, silakan ajak saudara-saudara anak-anak buat doa di rumah. Harus begitu, kalau tidak bisa patah kita. Ya. Bisa patah, ibu-ibu jangan patah ya. Kalau ibu-ibu patah, keluarga akan mengalami masalah. Bapak-bapak, kepala keluarga apalagi ya disebut sebagai imam, jangan patah. Untuk tetap kokoh berdiri harus kuat-kuat berdoa. Bagaimana cara berdoa? Masih ingat cerita mengenai seorang janda? Tuhan mengatakan di suatu kota ada seorang hakim yang lalim dan tidak menghormati manusia sedikit pun. Itu kata firman Tuhan. Tetapi di kota itu ada seorang janda yang selalu datang memohon kepadanya, belalah aku. Nah, ini orang sudah lalim, tidak menghormati sedikit pun orang. Tapi lalu dia berkata begini, daripada ini ibu terus-terus mengganggu saya, bahkan nanti menjadi masalah buat saya ikuti keinginannya. Tuhan Yesus mengatakan, lihat hakim yang lalim dan tidak menghormati sedikit pun orang. Dia mengabulkan permintaan ibu janda tadi. Apalagi Tuhan yang maha kuasa melampaui seluruh kebaikan dan kebenaran. Dia pasti akan mendengarkan doa kita. Jadi jangan berhenti berdoa ya. Kalau umpamanya kita nggak berubah-berubah, saya yakin itu karena kurang doa Bapak Ibu. Kurang doa. Putus doanya. Kita kan begitu, kalau menghadapi masalah dikit mulai. Ya kan, gerejanya berkurang, doanya di courting, ya kan? Doanya di courting, ya. Apalagi kalau sudah mengalami kebaikan sedikit, sudah awalnya Tuhan berikan aku, berikan aku, berikan aku. Oh, semua daftarnya berikan aku, berikan aku. Bukan aku berikan ini, aku berikan itu kepada saudara-saudara. Saudara-saudara, saya masih ingat Pak Arya. Pak Arya dulu mengatakan begini. Orang yang kaya itu bukan dinilai dari seberapa banyak dia menerima, tapi dari seberapa banyak dia memberi. Ah, itu dia. Dari seberapa banyak dia memberi, ya kan? Saya pakai prinsip itu soalnya.
Saya sering mengatakan moto saya dalam pelayanan, bahkan menjadi ikatan kami sebelum menikah, bahwa pendeta itu pindah-pindah, yang kedua pendeta itu tidak boleh kaya. Pendeta boleh kaya, di Jakarta banyak pendeta kaya, malah menjadikan jemaatnya sebagai perusahaan untuk menghidupi keluarganya, tapi saya memakai moto tidak boleh kaya. Untung Ibu Arta setuju. Makanya kalau nggak ada duitku, mah nggak ada ini, dia kasih, gitu kan. Mah nggak ada bensin, dia kasih, ya kan. Coba dulu nggak buat perjanjian, bisa diomelin saya itu kan. Bisa diomelin, tahulah kan orang Batak, sorry ya. Sorry. Ibu Tos ini saya panggil Ito. Dulu waktu pertama saya datang ke Poklis, salaman di situ, selamat pagi Ito, Tuhan memberkati. Papin tahu, sudah tahu istilah-istilah Batak, Ito. Saya bilang itu singkatan, Ibu Tos. Masih ingat ya? Itu singkatan, Ibu Tos ya. Saudara-saudara, harus kuat-kuat berdoa, ya. Yang ketiga harus setia. Harus setia. Setia kepada apa? Setia kepada perintah Tuhan. Boleh taat pada atasan, boleh taat pada negara, tapi jangan engkau tidak taat kepada Tuhan. Harus engkau taat kepada Tuhan terlebih dahulu untuk memberikan mutu ketaatanmu pada negara, pada jabatanmu, pada atasanmu, dan lain-lain sebagainya. Untuk membuat mutu ketaatanmu kepada keluarga, pertama-tama harus taat kepada Tuhan. Kalau tidak taat kepada Tuhan, maka ketaatan kita akan bersifat semu dan banyak kebohongan di dalamnya. Jadi pertama-tama taatlah perintah Tuhan. Maka itu saya akan mengajak kita membaca beberapa bagian Alkitab yang berbicara soal perintah Tuhan yang harus kita taati. Yang pertama, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca, bagi yang mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menaruh firman-Nya, di dalamnya orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita adalah di dalam Dia, mengikuti perintah Allah, bukti bahwa kita mengenal Allah. Itu pertama. Jadi kita harus setia kepada perintahnya, mulai dengan melakukan perintahnya, sebab orang yang melakukan perintahnya menunjukkan eksistensinya sebagai orang yang percaya dan mengenal Allah. Yang kedua, bacaan yang berikut, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Saya bantu baca. Ketika Tuhan memberi perintah kepada Abraham untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan bapaknya, itu dilakukan oleh Tuhan karena Dia mau membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati Abraham. Melakukan perintah Tuhan adalah niat bagi kita ingin dikembangkan oleh Tuhan. Jadi siapa yang tidak melakukan perintah Tuhan, jangan berharap akan berkembang menjadi orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Abraham adalah contoh yang paling nyata. Dia diberkati di seluruh kehidupannya. Abraham bukan orang sempurna. Dia pernah jatuh dalam kesalahan, tapi dia minta pengampunan. Tuhan memberkati. Selanjutnya dia melaksanakan perintah Allah. Karena dia melaksanakan perintah Allah, dia kemudian menjadi orang yang sangat dikenal sampai hari ini. Siapa melakukan perintah Tuhan, berarti dia siap dikembangkan oleh Tuhan menjadi luar biasa. Amin. Siap melakukan perintah Tuhan. Makanya sambil kita bekerja, mencari uang dan melakukan tugas-tugas kita, ingat dalam semuanya itu, adakah kita melakukan perintah Tuhan atau tidak? Adakah kita melakukan, tidak boleh abu-abu. Tidak boleh abu-abu. Melayani jangan abu-abu. Jangan abu-abu. On the track, on the rule. Harus dalam kebenaran. Harus dalam komitmen. Kalau tidak habis, Tuhan sendiri akan lempar. Kalau tidak on the rule. Kalau tidak dalam kebenaran, apalagi dalam jalan yang lakukan Tuhan. Saya pakai itu. Mau orang mau bilang apa, mau dilempar, saya mau ditarik, saya tidak takut. Dalam kebenaran. Ya, jadi jangan abu-abu melayani ya. Jangan abu-abu. Ini gereja. Harus dikembangkan. Hanya dengan begitu nanti kita lihat gereja akan berkembang.
Gereja akan dibuat Tuhan luar biasa. Jadi salah satu orang yang diniatkan Tuhan untuk berkembang adalah mereka yang melakukan perintahnya. Kemudian Ulangan 8 ayat 6 sampai 10. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai mata air dan susu. Karena dengan melakukan perintah Tuhan, maka di sana tuntunan Allah akan diaplikasikan. Ya kan? Sekarang banyak aplikasi. Ya, dulu kalau kita mau pergi ke Bekasi, kita berdoa banyak, Tuhan lindungi saya di jalan. Ya kan? Jangan ada kemacetan. Sekarang enggak. Bangun pagi langsung buka aplikasi, track langsung ditujukan. 1 jam 15 menit sampai di tujuan. Enggak ada doa lagi. Enggak ada doa lagi sekarang. Karena merasa yakin. Bahayanya sekarang teknologi ini kita butuhkan. Tapi karena teknologi banyak hal yang berkurang. Banyak hal yang memudar. Jadi jangan, tetap lakukan. Bahwa kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan mendaratkan. Terutama mengaplikasikan tuntunan penyertaannya kepada kita. Ayat yang berikut, Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Orang yang melakukan perintah Tuhan adalah orang yang siap diangkat oleh Tuhan tinggi, lebih tinggi, bahkan melampaui segala bangsa. Melampaui segala bangsa. Saya selalu mengatakan orang Kristen itu grafik kenaikan hidupnya, bahkan kecemerlangannya melampaui dunia, melampaui siapapun. Kebahagiaannya melampaui yang umum, kinerjanya akan melampaui yang umum, dan segala-galanya. Melakukan perintah Tuhan, akan Tuhan angkat lama makin baik, lama dan seterusnya akan makin menanjak, melampaui segala bangsa. Banyak orang sudah mengalami itu karena dia kokoh kuat dalam perintah Tuhan. Yang terakhir, 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Orang yang melakukan perintah Tuhan, jelas dia akan menerima jaminan daripada Tuhan. Jaminan daripada Tuhan. Bagaimana? Kita siap kalau hari ini kiamat? Jangan dulu. Baru komitmen. Tuhan, tunggu 1-2 hari atau 1 tahun ini saya melakukan pelayanan saya dengan segenap hati, ya kan? Dengan segenap hati. Jadi ponakan saya ini sebenarnya saya malu ya berjabat tangan dengan ponakan ya. Tapi karena pelayanan ya kita harus menerima. Soalnya Pak Yuspinus dulu waktu saya diminta oleh majelis menjadi pendeta di Pokli, dia langsung telepon, Phineas, ngana jangan terima, kamu jangan terima. Saya paling anti kalau penyerahan jabatan dari kakak ke adik. Makanya dulu Pak Suhani dan kawan-kawan datang bulan Juli atau Agustus tahun 2001, saya bilang saya tidak bisa. Alasan studi. Berjalanlah waktu, mungkin seperti sekarang kali ya, cari konsulen susah ya, cari konsulen ya. Lalu berjalanlah waktu, kemudian sampai di bulan Oktober, karena November sudah harus serah terima. Mereka tetap bergumul. Akhirnya di rapat majelis mereka bilang, waduh kita susah ini cari orang. Kalau bisa kita minta lagi Pak Phineas. Pak Yuspinus telepon saya. Phineas, sekarang terserah ngana. Saya lihat mereka pusing cari pendeta. Ngana mau iyo atau tidak terserah ngana. Akhirnya saya iyo. Makanya pindahlah di sini gitu ya. Jadi mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Dikatakan tadi, kalau tunas muncul, kamu bisa menerka musim panas akan tiba. Kalau ada awan mendung, nanti sebentar hujan. Semua gejala alam kita bisa prediksikan. Tapi mengapa hari Tuhan dengan seluruh keadaannya tidak membuat kita sadar? Waduh, kayaknya sudah mau kiamat ini. Lebih baik saya bertobat. Walaupun belum kiamat, tapi gejala-gejalanya sudah dirasakan. Sudah mulai terlihat. Ya. Saya bilang sama mereka yang mengalami musibah tsunami itu tanda
tentang hari kiamat. Memang terjadi untuk menyadarkan kita. Mungkin di Palu ini waktu itu banyak sekali dosa. Saudara-saudara, itu akan terjadi. Cuma kita tidak tahu waktunya. Sekarang saya tanya sekali lagi. Walaupun belum terjadi hari ini. Misalkan akan terjadi beberapa hari, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Saya mau tanya sungguh-sungguh, jawab sungguh-sungguh ya. Siap kita menerima hari kiamat atau tidak? Cecil jangan geleng kepala Cecil. Tapi dia bukan geleng kepala lantaran tidak bersedia. Siap atau tidak? Siap? Siap? Mari kita katakan siap tapi dengan komitmen. Dengan komitmen yang sudah dijelaskan tadi. Mari saya ingin kita mengatakan siap. Saudara-saudara siap? Saudara-saudara siap? Mari kita nyanyikan lagu tadi. Zaman apa? Sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, dunia bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada Allah sabda salam. Musik saja. Saudara-saudara, tanda-tanda akhir zaman sudah mengitari kita. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk mengoreksi diri, untuk bertobat dan melakukan kehendaknya. Pandemi COVID-19 yang menghampiri kita sejak Maret 2020 memporak-porandakan segala hal sampai saat ini. Tuhan mengajari kita tentang satu hal. Perkuat iman, perkuat doa, perkokoh pelayanan, supaya kita hidup sungguh-sungguh dalam iman percaya kepadanya. Yang masih terikat dengan segala dosa, yang masih dikuasai oleh segala kesalahan dan kekurangan-kekurangan karena perlawanan-perlawanan kita kepada Tuhan atas kehendaknya. Mari kita mengoreksi diri, kita perbaiki hidup. Tuhan akan datang, Tuhan akan menjumpai kita. Selanjutnya, mari kita persiapkan diri untuk merayakan Natal dengan mengikuti minggu-minggu Advent secara setia sampai pada hari H di mana kita merayakan Natal sebagai bagian dari penyataan kehendak Allah yang akan menebus dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara, jangan katakan nanti atau selanjutnya, melainkan kini dan di sini kita siap untuk berubah dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berjalan bersama-sama di jalan kebenarannya. Amin.